Pak Eri Riana ya, dulu pimpinan KPK awal-awal, saya bilang karena KPK waktu itu muncul dengan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, saya bilang KPK ini seperti macan, Bapak bilang, Pak Eri, tapi saya melihat giginya belum ada, dan Pak Eri waktu itu bilang, ya ini kita harus sama-sama rawat supaya giginya anak macan ini menjadi tajam. Tapi editorial bilang jangan sampai kehilangan gigi. Maksudnya bagaimana, Bang? Ya ini sama seperti mengadakan bayi itu dari kecil gitu, tetapi kemudian menanggap tuannya. Itu kan yang ditakuti. Kalau dia tetap bergigi, akan banyak lagi negara-negara yang diangkut ke bawah jenis-jenis ini. Akan digigitnya ya? Nah, kita tahu bahwa dari 2004 sejak KPK dilahirkan sampai Oktober 2023 ada sekitar 668 orang yang berhasil ditangkap lewat operasi tangkap tangan. Itu artinya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK yang menjadi tradisi KPK selama ini itu yang ditakuti oleh para koruptor juga. Nah, ketika memberikan angin surga harapan kepada koruptor untuk tidak tangkap tangan, ya mereka yang bertepuk tangan ya. Nah, apakah orang yang menginisiasi keinginan untuk meniadakan OTT itu berpihak kepada rakyat pemberantasan korupsi atau kepada siapa, ini pertanyaannya. Kita berharap bahwa ada sesuatu yang salah itu harus diperbaiki. Yang paling penting itu dengan pimpinan KPK ini harapan publik, jangan sesat pikir lah. Baik, kalau menggunakan bahasa anak Gen Z sekarang, ini hal yang sus katanya. Sus itu saya tanya ke mereka, apa sih sus? Suspicious, mencurigakan. Supaya kecurigaan ini tidak menjadi sesuatu yang salah, kita akan bahas ini, Bang Gauden sama pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 22 November 2024. Jangan biarkan KPK kehilangan gigi. Jangan biarkan KPK kehilangan gigi. Tepuk tangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat bergemuruh ketika Yohanes Tanak berjanji menghapus operasi tangkap tangan atau OTT di Komisi Pemberantasan Korupsi apabila dirinya terpilih untuk melanjutkan jabatannya sebagai pimpinan 5 tahun mendatang. Tanak yang menyampaikan janji itu saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kini telah terpilih kembali menjadi salah satu komisioner KPK pada 2024-2029. Tanak berhasil mendapatkan dukungan 48 anggota Komisi 3 DPR. Terpilihnya Tanak jelas membuat publik cemas. Pasalnya, janji penghapusan OTT jelas berbahaya buat masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia kalau benar-benar diterapkan. Pasalnya, selama ini OTT justru salah satu instrumen hukum yang dinilai ampuh untuk melakukan penindakan terhadap kasus korupsi. Tidak hanya mampu untuk melakukan penegakan hukum secara cepat, OTT juga memberikan efek jera yang luar biasa terhadap para koruptor. OTT merupakan metode penegakan hukum yang dilakukan KPK untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi saat mereka melakukan tindakan koruptif saat melakukan transaksi rasuah. Kegiatan OTT dimulai dengan proses pengumpulan informasi dan bukti awal mengenai dugaan tindak pidana korupsi. OTT selalu didahului oleh proses perencanaan, dimulai dari proses penyadapan yang kemudian diikuti pengintaian terhadap terduga pelaku. Lalu setelah terduga beraksi, KPK langsung melakukan penangkapan. Penyadapan inilah yang membuat banyak para koruptor keder lebih waspada dan bersiasat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, banyak dari mereka yang terpaksa memakai sandi-sandi khusus saat berkomunikasi untuk melakukan rasuah. Jika kegiatan OTT tidak lagi digunakan, proses penyadapan mungkin saja tidak bakal dijalankan lagi. Padahal, KPK masih memiliki kewenangan itu meski saat ini penyadapan membutuhkan persetujuan dari Dewan Pengawas KPK. Memang sial nasib pemberantasan korupsi di negeri ini.
Wisnu Baroto, yang juga satu pemikiran dengan Tanak, terpilih sebagai anggota Dewas KPK. Saat uji kelayakan dan kepatutan, ia berujar OTT yang selama ini dilakukan KPK tak lagi relevan dengan pemberantasan korupsi. Maka terpilihnya Tanak dan Wisnu semakin memperjelas bahwa upaya pemberantasan korupsi masih terus digerogoti. Upaya pelemahan ini diprediksi bakal terus berlanjut hingga 5 tahun mendatang. Kalau OTT dihilangkan, kekuatan KPK semakin berkurang. Para koruptor pun pasti bakal menyambut gembira. Upaya penggembosan KPK itu jelas menjadi ironi di tengah semakin masifnya tindak pidana korupsi. Mafia peradilan kian bertumbuh subur. Begitupun pejabat yang semakin tidak punya rasa takut mencuri uang rakyat. Bahkan rasuah juga terjadi di dalam tubuh KPK sendiri. Fakta-fakta itu menegaskan bahwa KPK yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di tanah air telah kehilangan nyali. Pimpinan KPK selama ini tidak punya keberanian untuk menolak intervensi dari berbagai kepentingan yang ujungnya berimbas pada independensi lembaga. Setelah hilang nyali, KPK kini juga berpotensi kehilangan gigi. Jika OTT benar-benar dihapuskan, KPK akan semakin tidak menjadi andalan memberangus korupsi. Lembaga yang merupakan anak kandung reformasi itu sangat mungkin bakal meneruskan keterpurukannya selama 5 tahun terakhir sejak sebagian kekuatan mereka lenyap akibat revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang mengamputasi independensi mereka. Sekarang saja, berdasarkan survei tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum, KPK berada di urutan terbawah. KPK hanya dipercaya 65% responden, di bawah Kejaksaan Agung 75%, Pengadilan 73%, Polri 69%, dan Mahkamah Konstitusi 68%. Korupsi telah lama menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat kemajuan bangsa ini. Upaya menihilkan KPK ini jelas akan semakin memperlambat upaya pemberantasan korupsi. Kita bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Akan berbincang dulu, Bang Lorenz, kita akan bertanya dulu lewat saluran telepon dengan Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Agus Sunaryanto. Mas Agus, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Leonard. Ya, Mas Agus, ini kita sudah lihat ada pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang kemarin sudah dipilih ya. Kalau Anda melihat dengan susunan orang-orangnya, kita bisa berharap atau netral saja, atau malah tidak bisa berharap dengan para pimpinan ini untuk menjadikan KPK kembali bergigi untuk menggigit koruptor-koruptor. Bagaimana Mas Agus? Ya, pertama buat kami tentu ini sangat mengecewakan. Ya, kalau dibilang pesimis ke depan pemberantasan korupsi akan membaik, ya rasanya sih agak sulit ya kalau membaik ya. Karena Kenapa kecewa Mas? Ya, pertama kelihatannya ini baik di pansel ataupun terutama di DPR ini kan paradigmanya menggunakan paradigma usang nih kelihatannya. Karena sekali lagi karena Komisi Pemberantasan Korupsi itu dianggap sebagai penegak hukum, jadi paradigmanya seolah-olah harus ada orang representasi dari penegak hukum. Sehingga dominasinya sangat terasa di situ kan, yang di luar penegak hukum itu hanya BPK, gitu ya. Nah, ini kontraproduktif sebenarnya dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di pasal 11 ayat 1 Undang-Undang KPK itu disebutkan bahwa KPK itu punya kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum. Nah, persoalannya sekarang mereka mampu gak nih kalau kemudian mereka berasal dari penegak hukum, kemudian menangani orang-orang yang berasal dari institusi asalnya, apalagi Pak Setio Budi ini kan bintang 3 ya. Nah, mampukah yang bersangkutan itu kemudian menghilangkan hambatan struktural
dengan teman-temannya yang mungkin perwira tinggi juga Komisi 3 atau bahkan dengan Kapolri gitu yang kita gitu. Yang bersangkutan ini juga kan masih sebagai pejabat aktif, perwira tinggi aktif. Begitu juga di yang lain kayak Pak Tanak di Kejaksaan dan yang lain ada satu lagi yang juga masih aktif di Kejaksaan. Jadi sekali lagi itu yang perlu kita khawatirkan sebenarnya memang apakah nanti tidak akan ada konflik kepentingan. Karena sekali lagi jumlahnya 4 penegak hukum, 1 non penegak hukum. Bagaimana kalau di saat yang bersamaan ada 2 penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan yang kemudian diproses di KPK. Artinya cuma satu nanti yang akan bisa mengambil keputusan yang dari KPK. Kalau kita melihat banyak orang yang berpendapat tidak ada keterwakilan dari masyarakat sipil di dalam pimpinan KPK, tapi di dalam berita di media Indonesia ini mengatakan salah satunya nih anggota Komisi 3 DPR Nasir Jamil menilai tidak ada aturan yang mewajibkan ada perwakilan dari setiap elemen bangsa katanya. Jadi memang tidak ada aturan untuk memasukkan orang yang bisa mewakili civil society. Bagaimana ini Mas Agus? Ya, betul. Tapi juga tidak ada aturan yang menyatakan bahwa harus ada perwakilan dari aparat penegak hukum gitu. Kita lihat kan juga harusnya juga bukan hanya sekedar latar belakang yang harus diperdalam adalah soal rekam jejaknya, kompetensinya gitu ya. Itu menurut saya penting. Jadi Mas Agus, yang banyak dikhawatirkan orang juga adalah terpilihnya Johanis Tanak yang di dalam fit and proper test mengatakan akan menghapus operasi tangkap tangan hanya karena semantiknya mungkin arti operasi dan tangkap tangan yang kontradiktif menurut Johanis Tanak kalau saya dengar penjelasannya. Ini kita patut khawatir bahwa tidak lama lagi OTT benar-benar akan dihapus dari KPK atau seperti apa kalau Anda lihat? Ya, pertama tentu di antara pimpinan sendiri atau komisioner sendiri harus menyamakan persepsi karena di antara mereka sendiri kan ada yang berbeda. Pak Setio Budi sendiri kan ada setuju dengan OTT. Pak Tanak ini tidak setuju. Nah, saya tidak tahu pernyataan tidak setuju itu dalam kerangka untuk biar dipilih oleh anggota bagian memancing ya. Bagian besar anggota DPR tidak setuju dengan OTT karena seringkali mereka jadi target OTT. Nah, yang repot itu justru kalau secara gagasan substansi memang dia tidak setuju. Ini agak membahayakan karena sekali lagi itu artinya yang bersangkutan ini menganggap korupsi itu hanya kejahatan biasa. Nah, kalau kita memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa, pasti akan ada metode-metode yang luar biasa juga untuk menjerat mereka. Dan lucunya ini sekarang Kejaksaan Agung kan sebagai institusi asalnya Pak Tanak itu sekarang kan menggunakan OTT juga tuh. Itu kemarin kan. Jangan-jangan persiapan bahwa nanti ketika KPK tidak lagi memperlakukan OTT, ya sudahlah itu teknik kami menurut Kejagung kan bisa begitu Mas Agus. Mas Agus, pertanyaannya begini, ini kan sudah terpilih ya pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Mau tidak mau kita harus terima. Bagaimana kita masyarakat sipil bisa dalam tanda petik menekan mereka untuk benar-benar menjadikan KPK lagi tajam giginya, untuk benar-benar menjadikan KPK lagi ujung tombak yang paling tajam untuk membunuh korupsi. Yang pertama tentu jangan berhenti untuk kritik keras terhadap KPK, karena sekali lagi pengalaman sebelumnya dipimpin oleh anggota penegak hukum dari institusi asalnya, tapi ternyata juga justru melakukan korupsi gitu. Jadi memang harus dengan pengalaman kan sesuatu yang sangat berharga sekali. Jadi kita benar harus mengawal itu. Nah, kemudian kedua tentu kalau ingin kembali mendapatkan kepercayaan publiknya harus melakukan keberatan. Lakukan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kalau ada kasus-kasus yang melibatkan penegak hukum dari institusi asalnya, menurut saya itu yang harus didahulukan sebagai salah satu bentuk tidak adanya kepentingan. Baik, kita akan dorong sama-sama
KPK supaya benar-benar kembali lagi tajam giginya. Terima kasih Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Agus. Sudah terpilih Bang Audiens. Lalu kalau memang tadi seperti yang disampaikan Mas Agus, kita harus sama-sama kritis terus kepada KPK. Bagaimana Bang? Ya, kritis terhadap KPK itu memang sudah sewajarnya dan harus dilakukan. Tidak hanya kepada KPK, masyarakat harus kritis. Terhadap semua lembaga penegak hukum juga harus kritis. Karena apa? Karena di tangan mereka lah untuk menciptakan atau menghadirkan Indonesia bersih itu diharapkan. Kalau mereka sendiri tidak bersih, setengah-setengah bekerja, apalagi menghilangkan operasi tangkap tangan, jangan-jangan dijadikan operasi celima tangan gitu. Tapi bagaimana kemudian tekanan ini benar-benar bisa membuat KPK bekerja efektif? Karena kalau lihat pengalaman yang terdahulu Bang, bahkan ketuanya saja pun kan diduga sangat kuat terlibat juga gratifikasi atau korupsi. Ya udah setahun ya kasusnya ya. Mungkin ya. Kata Kapolda Metro Jaya sih akan segera selesai Bang kasusnya. Ya memang segera dan segera itu selalu diucapkan. Tapi kan yang ditunggu masyarakat itu kan seperti apa ujungnya. Nah karena itu kita berharap dan kita juga mesti memberi kesempatan lah kepada pimpinan KPK ini. Belum dilantik kok. Iya. Siapa tahu kalau sudah dilantik berbeda lagi gitu. Pertanyaannya apa iya begitu Bang? Tapi kita harus jeda dulu Bang. Abang harus tahan dulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami editorial Media Indonesia segera kembali.